Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Good morning, selamat pagi semua. Senang sekali this morning saya bisa kembali menjumpai Anda dalam Devotion from Nation. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, hari ini kami buka hati kami, berbicaralah di tengah-tengah kami. Give us a new revelation about wisdom, supaya kami bisa mengerti akan hikmat yang daripada sorga. Kami berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sekali lagi kami buka hati kami untuk Engkau, berbicaralah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mau membagikan kepada Anda mengenai wisdom speak, yaitu faedah daripada mengejar hikmat. Anda bisa baca nanti dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama yang sampai ayat yang ke-11, di mana di situ mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mengejar hikmat. Faedah, ada manfaat, ada hal yang luar biasa ketika kita mengejar hikmat. Nah, sebelum itu saya mau mengajak Anda, ada 3 hal yang secara garis besar pagi hari ini saya mau bagikan. Yang pertama adalah what is definition daripada wisdom. Yang kedua nanti saya akan bicara mengenai what the Bible say about wisdom. Lalu apa hasilnya ketika Anda mengejar hikmat tersebut, saudara. Yang pertama kita mau belajar sama-sama apa pengertian daripada hikmat, saudara. Saya membaca dan menyelidiki, mencari, saudara, menemukan beberapa pengertian tentang hikmat, saudara. Menurut Alkitab, kata hikmat, saudara, disebutkan 222 kali di dalam Alkitab Ibrani, saudara. Lalu kalau Anda berbicara dianggap sebagai hikmat juga dianggap sebagai salah satu sifat baik tertinggi di antara orang Israel bersama-sama dengan kebaikan dan keadilan, saudara. Baik dalam kitab Amsal, dalam kitab Mazmur kalau saudara baca, dan saudara akan menemukan bahwa kitab ini mendorong Anda dan saya untuk memperoleh hikmat dan meningkatkan hikmat, saudara. Lalu kalau Anda pelajari dalam Wikipedia, saudara, pengertian daripada hikmat, di sini dikatakan bahwa hikmat dalam bahasa Inggrisnya artinya wisdom, adalah wisdom, saudara, yang adalah suatu pengertian, pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut, saudara. Hikmat juga berarti pemahaman akan apa yang benar dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan, saudara. Dan kalau Anda pelajari sinonimnya, hikmat memiliki sinonim, saudara, yaitu kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, atau kecerdikan, saudara. Hal yang kedua saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama what is the Bible say, apa yang Alkitab anjurkan, katakan mengenai hikmat, saudara. Dan kalau Anda pelajari, saudara, dalam pasal Amsal pasal yang kedua ini, saudara akan menemukan Alkitab mengajarkan Anda dan saya untuk mencari hikmat, saudara, seperti digambarkan seperti seseorang mencari perak, saudara. Dan yang kedua, mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam atau harta karun. Artinya Alkitab mengajarkan kita untuk serius mengejar hikmat, bukan sekedar cuman kita kepingin hikmat, tapi kita mengejarnya sungguh-sungguh seperti kita mengejar harta terpendam. Mencarinya seperti mencari perak, saudara. Artinya Alkitab sangat serius bahwa kita harus mengejar hikmat, karena saya percaya akan ada hasil yang luar biasa. Mungkin Anda bertanya, apa hasilnya ketika saya mencari hikmat dengan begitu kesungguhan seperti diilustrasikan mencari perak, seperti mengejar harta yang terpendam? Karena saya percaya hikmat adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita kejar, saudara. Dan kalau kita kejar itu, maka kita akan memperoleh hasil. Alkitab berkata, apa hasilnya? Hasil yang pertama, ketika kamu mencari hikmat dengan kesungguhan hati seperti mencari perak, mengejar seperti harta yang terpendam, hal yang pertama yang akan Anda dan saya diberkati akan dapatkan, yang pertama adalah maka engkau akan memperoleh pengertian takut akan Tuhan. Saudara, saya percaya takut akan Tuhan ternyata butuh hikmat, saudara. Untuk setiap orang mengerti apa itu takut akan Tuhan, Anda membutuhkan hikmat dari surga. Anda membutuhkan hikmat dari Tuhan, saudara, supaya kita bisa mengerti apa itu takut akan Tuhan. Ternyata, saudara, sekali lagi saya katakan, dibutuhkan takut akan Tuhan itu dibutuhkan hikmat, saudara. Kalau Anda punya hikmat, maka saya percaya Anda akan memperoleh pengertian apa itu takut akan Tuhan, saudara.
Seringkali banyak kita orang Kristen sudah melayani. Saya tidak menghakimi, saudara, bahkan kita berkhotbah melayani. Tapi kalau hidup kita masih suka gosip, suka berpikir negatif tentang orang lain, masih suka iri, dengki, masih suka, saudara, kita nggak suka dengan seorang dan sebagainya, ngomongin orang di belakang, saudara. Artinya sebenarnya kita melayani, tapi kita nggak ngerti apa itu takut akan Tuhan. Saudara, saya percaya takut akan Tuhan bukan setiap minggu ke gereja Anda melayani dengan begitu luar biasa. Tapi takut akan Tuhan saya percaya dari kehidupan Anda dan saya. Saya sering ngomong kepada anak-anak rohani saya, the best preaching is not in the pulpit, saudara, bukan di atas mimbar. Tapi the best preaching is your life. Itu sebabnya saya berkata, Anda harus sama dengan nilai-nilai yang Tuhan bangun, saudara. Artinya hidup Anda dan saya harus jadi berkat. Anda harus punya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan cuma waktu kita di gereja hari Minggu atau waktu kita melayani, tapi day to day, saudara. Dalam rumah, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam perkataan kita mencerminkan bahwa kita takut akan Tuhan. Dan saya tahu untuk Anda mengerti takut akan Tuhan dibutuhkan hikmat, saudara. Dan saya percaya revelation daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada Anda dan saya, sehingga kita mengerti apa itu takut akan Tuhan, saudara. Hal yang kedua, saudara, ketika kamu mengejar hikmat, mencarinya dengan kesungguhan hati, maka bukan cuma takut akan Tuhan yang kamu dapat. Hal yang kedua, Anda akan mendapat pengenalan akan Allah. Seringkali kita berkata, aku sudah ke gereja, aku sudah melayani, aku sudah kenal Tuhan. Saya kasih tahu, apa yang Anda dan saya kenal itu belum ada apa-apanya. Seringkali kita nggak bisa mengerti isi hati Tuhan, kita nggak bisa mengerti pikiran Tuhan. Pastor Robert kok ngomongnya seperti itu? Karena Alkitab berkata, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu jalanku, bedanya langit dan bumi. Betapa susahnya kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi, jalan-jalannya Dia, pikirannya Dia. Dan saya tahu ini butuh wisdom, butuh hikmat yang dari sorga untuk kita bisa mengerti dan mengenal Allah. Apalagi dalam situasi pandemi ini, seringkali kita berkata, Tuhan, kok aku ngalami proses ini, proses ini. Saudara, belajar dari story of Ayub, saudara. Bagaimana ketika Ayub mengalami proses yang harusnya dia sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia hidup jujur, saleh. Bahkan Tuhan sendiri memuji dia bahwa dia begitu saleh hidupnya. Tapi what's going on? Apa yang terjadi, saudara? Ayub mengalami proses demi proses hidupnya. Tapi tahukah Anda ketika dia mengalami proses, akhirnya dia mendapatkan hikmat. Ayub pasal 42 ayat 5 berkata, dulu dari kata orang aku mengenal Engkau, tapi mataku sekarang tertuju kepada Tuhan. Dia mulai kenal Tuhan. Itu sebabnya my conclusion dari story of Ayub ini, saudara, bahkan melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bukan cuma membuat kita menjadi kuat, bukan cuma membuat kita menjadi dewasa. Ternyata melalui proses itu akhirnya kita dapat hikmat. Hikmat kita meningkat, hikmat kita bertumbuh. Akhirnya kita bisa mengenal Tuhan karena hikmat tersebut, saudara. Karena saya percaya itu sebabnya Amsal mengajarkan kita untuk mencari hikmat seperti mencari perak, mengejarnya seperti harta terpendam. Karena ketika hikmat yang Tuhan kasih dalam hidup kita bertumbuh semakin sempurna, maka kita akan mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang sempurna, saudara. Karena saya tahu bahwa untuk mengenal Tuhan kita butuh hikmat dari surga, saudara. Tidak sekedar hikmat manusia, karena dia sulit dimengerti, saudara. Makanya ada sebuah statement yang saya sering ngomong ketika saya khotbah, Tuhan itu sulit dimengerti, bahkan tidak bisa dimengerti, saudara. Tapi ada satu berita baik, sekalipun dia sulit dimengerti, tapi dia bisa sangat dipercaya, saudara. Itu sebabnya percayakan hidupmu sama Tuhan, kejar hikmat, karena ini yang Amsal ajarkan. Kejar hikmat, maka Anda akan dapat pengertian takut akan Tuhan. Kejar hikmat, maka Anda akan dapat pengenalan akan Allah, saudara. Nah, ketika Anda sudah memperoleh pengertian takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah, maka saudara, efeknya dari dua hal ini, Anda akan tahu, Anda akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, saudara. Ini yang Amsal katakan, Anda akan dapat mengenal apa itu kebenaran. Karena saudara, ketika Anda tahu apa itu hikmat, dan Anda dapatkan hikmat, Anda dapatkan pengertian takut akan Tuhan, Anda dapatkan pengertian pengenalan akan Tuhan, Anda akan tahu ini benar atau salah, Anda akan tahu ini adil atau tidak, Anda akan bersikap adil, bahkan Anda akan jujur karena Anda tahu ini yang benar, ini yang nggak benar, ini yang harus saya lakukan, ini yang tidak boleh saya lakukan. Bahkan Anda akan tahu jalan yang baik, maka Anda akan ikuti jalan yang baik, dan Anda akan berkata ini nggak boleh karena ini bukan hal yang baik.
Makanya dikatakan kalau Anda mengenal ini, mendapatkan hikmat ini, maka Anda akan mengerti apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, bahkan apa yang baik dan apa yang jahat, saudara. Itu sebabnya I challenge you this morning, mari kita kejar hikmat. Bukan cuma kepingin, tapi mengejarnya. Amsal berkata seperti mencari perak, mengejarnya seperti harta yang terpendam atau harta karun. This morning, pagi hari ini, dimanapun Anda berada, saya berdoa supaya Anda dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk setiap umatmu dimanapun mereka berada, baik yang ada di Indonesia, baik yang ada di Asia, baik yang ada di Amerika, bahkan di semua tempat dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan Devotion from Nation. Lord, I speak life and I speak restoration. Lord, I speak wisdom, Lord, supaya mereka semua dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Aku berdoa biarlah hikmat dari sorga turun atas hidup mereka. Biarlah kami boleh mengerti, Tuhan, mendapat pengertian takut akan Tuhan, dan kami boleh mengenal Engkau secara benar, ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa tahu persis apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, dan apa itu yang baik dan yang tidak baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu sekali lagi, anak-anak Tuhan di seluruh Asia dan di Amerika. We bless them, Lord, with abundantly and overflowing. In Jesus mighty name, aku berdoa sekali lagi, biarlah hidup kami hari ini dipenuhi dengan hikmat daripada Tuhan. Kami berjalan dalam hikmat bersama dengan Kau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. God bless you, have a great day, dan biarlah hari ini Anda berjalan bersama dengan hikmat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu the next devotion. God bless you.